sini saya akan mempresentasikan materi konsep rekening dalam laporan keuangan daerah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Nasirwan, SE, MSI, AKCA. Baik, langsung saja. Yang pertama, laporan arus kas dan entitas pelaporan keuangan. Laporan arus kas. Menurut FASB nomor 95 menyatakan, laporan arus kas merupakan suatu laporan keuangan yang menunjukkan atau menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan perubahan bersih dalam kas yang berasal dari kegiatan operasi dan kegiatan investasi. PSAK nomor 2 menyatakan, laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas dalam satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, entitas pelaporan keuangan. Menurut PP nomor 24 tahun 2005 disebutkan, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi. Menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan bertanggungjawab. Selanjutnya ada akuntansi pendapatan daerah. PP nomor 24 tahun 2005 disebutkan, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Kelompok pendapatan ini terbagi atas 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. PAD ini terbagi atas 3. Yang pertama, pajak daerah, yang kedua, retribusi daerah, dan yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah. Selanjutnya ada dana perimbangan atau pendapatan transfer. Kemudian ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya ada akuntansi belanja daerah. PP nomor 24 tahun 2005 menyebutkan, belanja merupakan pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. PP nomor 13 tahun 2006 menyebutkan, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya akuntansi pembiayaan. PP nomor 13 tahun 2006 menyebutkan, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dengan dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pengakuan aset merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan SKPD. Pengakuan ini sangat berkaitan dengan belanja-belanja yang mengharuskan potongan pajak dan belanja lainnya. Belanja dapat diklasifikasikan menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Di bawah ini ada 2 belanja, yang pertama belanja operasi dan kedua belanja modal. Belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan. Kemudian ada belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Kelompok penerimaan biaya. Kelompok penerimaan biaya ini terdiri dari 6. Dapat kita lihat seperti yang ada dalam PPT. Yang pertama, sisa lebih anggaran tahun lalu. Ini bersumber dari pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu. Itu mencakup penghematan belanja sampai akhir tahun. Kemudian yang kedua ada pencarian dana cadangan. Ini bersumber dari pembiayaan penyisihan penerimaan daerah yang pengeluarannya itu tidak dibatasi oleh pengguna tertentu. Yang ketiga ada penerimaan pinjaman daerah. Ini bersumber dari pembiayaan yang berasal dari peminjaman dana dan penerbitan obligasi. Selanjutnya ada penerimaan kembali pinjaman daerah.
Selanjutnya ada penerimaan piutang daerah. Ini bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti penerimaan piutang daerah, pemerintah pusat, dan Pemda lainnya. Yang terakhir, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini bersumber dari penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD. Selanjutnya ada akuntansi surplus atau defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit. Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Jika terjadi defisit, maka pembiayaan yang digunakan untuk menutupinya bersumber dari silpa tahun sebelumnya. Selanjutnya ada akuntansi aset. Setiap jenis aset dirinci menurut objek aset, dan setiap objek aset dirinci menurut rincian objek aset. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset jangka pendek jika diharapkan segera direalisasikan, dipakai, dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Akuntansi aset ini terbagi atas dua, investasi jangka panjang dan aset tetap. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi ini terdiri dari dua. Yang pertama, investasi non-permanen. Investasi ini adalah investasi jangka panjang yang ingin dimiliki secara berkelanjutan. Investasi ini meliputi pembelian surat utang, penanaman modal ke pihak ketiga. Kemudian ada investasi permanen, investasi jangka panjang yang ingin dimiliki secara berkelanjutan, dan ini meliputi penyertaan modal pemerintah, lembaga keuangan daerah, badan umum milik negara, badan internasional, dan badan hukum milik negara. Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum. Aset ini terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan instalasi, konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan, dan aset tetap lainnya. Selanjutnya ada akuntansi kewajiban. Akuntansi kewajiban ini terdiri dari dua kewajiban, ada kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, yang harus dibayar kembali ketika jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Selanjutnya ada akuntansi ekuitas dana. Akuntansi ekuitas dana terdiri dari dua, ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara nilai total aset dengan total kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar ini terdiri dari silpa, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Kemudian, ekuitas dana investasi merupakan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi ini terdiri dari diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Kesimpulan dari materi hari ini, tujuan utama laporan keuangan pemerintah daerah itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, membutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah,
dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kasus-kasus. Di sini ada kasus terkait aparat negara. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat menetapkan Jenderal Bintang 2 berinisial SM sebagai tersangka baru penggelapan dana tabungan wajib perumahan atau TWP prajurit sebesar 100 miliar. Kasus penggelapan dana prajurit ini pertama kali ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jelas Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD Maijen TNI Rusyan kepada wartawan di Mabes Angkatan Darat Jalan Veteran Jakarta Pusat Jumat 17 Maret 2006. Penggelapan itu sendiri melibatkan Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan BPTWP TNI AD Kolonel Ngadimin yang sebelumnya dijadikan tersangka. Namun SM tidak ditahan di Puspom TNI AD tapi tetap dilakukan pencekalan. Menurut Rusyan, kasus penggelapan 100 miliar ini pertama diungkapkan oleh PPATK yang menemukan ketidakwajaran aliran dananya. Setelah itu, pihak Inspektorat Jenderal atau Irjen AD melakukan penelusuran lagi dan menemukan penyelewengan kedua yaitu penggelapan dana tabungan prajurit sebesar 129 miliar. Namun, kasus 129 miliar ini melibatkan Kolonel Ngadimin dan Kepala Bank Cabang Mandiri Kemang, Jakarta Selatan. Rusyan menjelaskan kedua kasus ini merupakan kejadian yang terjadi secara berturut-turut, di mana jika dikatakan terjadi secara berturut-turut berarti ini saling berkesinambungan atau bisa jadi ada kerjasama. Jadi dijelaskan Rusyan, bila kasus 100 miliar ternyata korupsi, karena kasus ini kan pertama diungkap oleh PPATK melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, maka kerjasama penanganannya melalui KPK. Namun, untuk kasus 129 miliar, karena pelakunya itu jelas dari Bank Mandiri yang dilaporkan ke polisi, maka Puspom TNI AD akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sementara kerjasama dengan Kejaksaan Agung karena KSAD Jenderal TNI Joko Santoso menginginkan agar para pelakunya diproses secara hukum. Dan upaya pengembalian uang prajurit yang diselewengkan itu, Rusyan menegaskan bahwa pemeriksaan kasus ini akan displit. Kasus 100 miliar ke KPK dan kasus 129 miliar ke Jagung dan Polri. Ke Jagung itu maksudnya Kejaksaan Agung. Apakah kasus penyelewengan dana 129 miliar ini akan melewati pemeriksaan koneksitas karena melibatkan sipil di mana dana 100 miliar koordinasinya dengan KPK dan yang 129 miliar dengan polisi. Tegas Rusyan. Kita lihat di situ ada kasus korupsi atau penggelapan dana yang dilakukan oleh aparat hukum. Jadi sebenarnya ada sanksi yang dapat diberikan berdasarkan KUHP yang merupakan norma yang diberikan terhadap kewenangan aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dengan kata lain, untuk menindak tegas aparat yang sewenang-wenang. Karena adanya norma, maka aparat penegak hukum juga dapat diberikan sanksi jika mereka melanggar hukum. Walaupun yang kita tahu ada catatan yang mengatakan aparat penegak hukum itu memiliki kewenangan karena mereka kan merupakan bagian negara atau disebut eksekutif. Tapi bila aparat itu tetap melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tindak korupsi, maka aparat tersebut juga dapat
diberikan sanksi. Nah, jika mengacu pada peradilan atau adjudication, seharusnya KUHP menjadikan pengadilan itu lebih transparan kepada publik saat pemberian sanksi kepada aparat hukum yang melanggar hukum, melakukan tindak korupsi, melakukan penggelapan dana, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Seperti mereka dapat memberikan sanksi, tetapi dengan syarat sanksi yang diberikan kepada aparat penegak hukum itu harus secara transparan kepada publik. Misalnya, sanksi yang diberikan mutasi, pemberhentian secara terhormat, atau pemberhentian secara tidak terhormat. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, karena ada beberapa oknum yang memang sengaja mempersulit dalam pengumpulan bukti di lapangan untuk mengamankan atau membela aparat penegak hukum itu yang sudah melanggar hukum. Jadi mereka sengaja mempersulit dalam pengumpulan bukti untuk membuktikan bahwa aparat negara ini bersalah atau melanggar hukum. Maka dari itu diperlukan terobosan atau orang-orang yang ingin menegakkan hukum agar segala jenis tindak kecurangan dan pelanggaran KUHP segera ditindak dengan tegas agar penegakan hukum dapat terrealisasikan.